Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Dan saya memberi tema untuk renungan hari ini yaitu lepas dari Kristus sama dengan hidup di luar kasih karunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu adalah terang yang menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi iman percaya pengharapan kami. Karena itu ya Bapa, berilah kami hati yang senantiasa rindu untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Amin. Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, dengan perikop kemerdekaan Kristen yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, secara umum ada dua jenis guru palsu di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah guru palsu yang menyesatkan orang dengan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang kedua, guru palsu yang menyesatkan orang melalui legalisme, yaitu dengan cara memaksa orang untuk harus melakukan berbagai peraturan atau hukum Taurat sebagai syarat utama untuk memperoleh keselamatan. Dan inilah tampaknya yang sedang terjadi di dalam jemaat Galatia dalam konteks nas kita pada saat ini. Sebelumnya, Paulus telah mengunjungi jemaat ini dan memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Namun, ketika Paulus pergi dari situ, ada beberapa orang pengajar palsu yang menghasut dan mempengaruhi jemaat di Galatia yang baru menjadi Kristen untuk kembali ke legalisme hukum Taurat dengan cara memaksa mereka agar disunat dan mengikat diri dengan hukum Taurat sebagai syarat utama untuk diselamatkan dan menjadi anggota gereja. Sebab para guru palsu ini beranggapan bahwa keselamatan yang diberikan berdasarkan kemurahan Allah merupakan keselamatan yang murahan. Dan menerima keselamatan sebagai anugerah berarti mengaku diri tidak berdaya. Sebaliknya, dengan melakukan hukum Taurat berarti bisa membanggakan diri telah mengerjakan keselamatan untuk diri sendiri. Mengetahui ajaran palsu telah mengacaukan jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat itu, dan dalam bagian suratnya yang kita renungkan pada saat ini, Rasul Paulus menekankan beberapa hal penting. Tidak hanya bagi jemaat Galatia, tetapi juga bagi semua orang percaya. Yaitu bahwa yang pertama, keselamatan merupakan anugerah yang diberikan berdasarkan kemurahan Allah dan hanya dapat diterima dengan iman kepada Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan hukum Taurat.
kita percaya dan menerima Kristus, kita ditempatkan di dalam Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi pembenaran bukan karena kita, bukan karena kebaikan dan usaha kita, melainkan karena Kristus yang telah mengerjakannya dan menyelesaikan karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Dan itu juga menyatakan bahwa kemurahan Allah bukan berarti bahwa keselamatan itu murahan. Justru karena keselamatan itu terlalu mahal, yang tidak mampu diperoleh dengan usaha manusia sendiri, maka keselamatan itu dianugerahkan kepada kita yang mau percaya kepada Kristus. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang juga merupakan pesan yang sangat penting dari nas pada hari ini adalah, jika kita lepas dari Kristus, berarti kita hidup di luar kasih karunia. Dalam ayat yang keempat, Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah memiliki anugerah keselamatan di dalam Kristus itu. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada ajaran Injil sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Sebab jika mereka kembali bergantung penuh pada kemampuan mereka mentaati hukum Taurat secara sempurna untuk memperoleh keselamatan, maka itu berarti mereka menolak Kristus dan karyanya yang menyelamatkan itu. Yang berarti juga bahwa mereka memilih untuk hidup di luar kasih karunia. Jadi bukan kasih karunia yang melepaskan mereka, tetapi mereka sendirilah yang melepaskan diri dari kasih karunia. Oleh karena itu saudara, kasih karunia akan tetap memegang kita selama kita mau dipegang olehnya. Tetapi jika seseorang menginginkannya, ia dapat melepaskan diri daripadanya. Pertanyaannya adalah, mampukah kita hidup di luar kasih karunia Allah? Mampukah kita menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kemurahan Allah? Saudaraku, kemurahan dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan telah dan hanya dinyatakan di dalam Kristus. Maka percayalah kepada Kristus. Tinggallah selalu di dalam Dia. Peganglah dengan erat kasih karunia yang telah kita terima. Lalu mungkin ada orang Kristen yang bertanya, jikalau keselamatan adalah kasih karunia Allah, apakah itu berarti bahwa orang Kristen tidak perlu berbuat baik, tidak perlu melakukan hukum Taurat, atau bahkan yang lebih ekstrim, apakah orang Kristen bebas berbuat dosa? Saudara, temukan jawabannya dalam renungan pagi esok hari bersama Bapak Pendeta Martua Sinaga. Selamat beraktivitas dan menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.